Kuasa hukum korban bullying atau perundungan anak SD di Kota Sukabumi, Melisa Anggraini, minta kasus yang menimpa kliennya segera ada penetapan tersangka. Melisa menyebut kedatangannya ke Polres Sukabumi Kota untuk berdiskusi dengan Wakapolres dan KBO Reskrim terkait perkara kekerasan yang sudah dilaporkan pada 16 Oktober 2023 tersebut. Setelah pemeriksaan kedua saksi terlapor anak berhadapan dengan hukum, ABH. Ini, pihak penyidik segera melakukan gelar perkara dan adanya penetapan tersangka. Selaku kuasa hukum korban, Melisa berharap setelah bertemu dengan Wakapolres Kompol Tahir, penyidik bisa berkomitmen untuk menuntaskan persoalan yang menimpa kliennya. Sementara itu, update perkembangan terkini kasus yang menimpa anak SD tersebut, Satreskrim sudah menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Pihaknya, kata Bagus, telah meminta keterangan dari 2 ABH yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan terhadap korban. Polresta Sukabumi, tadi kita sudah ketemu dengan Wakapolres, dengan KBO Reskrim. Mereka sudah berdiskusi dengan kami terkait dengan perkara yang sudah dilaporkan oleh Pak Didi tanggal 16 Oktober ya, terkait adanya kekerasan yang dialami oleh anak korban L, yang saat ini sudah tadi disampaikan dalam tahap penyidikan. Ya, jadi sekarang sudah tahap penyidikan dan sudah akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ada beberapa hal yang kita diskusikan, terutama terkait dengan pengembangan dari proses perkara ini. Tadi kami sampaikan atas diskusi itu kita akan membuat satu laporan baru hari ini, karena dari keterangan anak korban juga beberapa hal yang kami tahu belakangan, ternyata terkait anak korban mengalami kekerasan fisik dan psikis di sekolah, yaitu SD Yuwati Bakti ya. Anak korban mengalami kekerasan fisik dan psikis bukan saja hanya dari perundungnya, yaitu pelaku anak, namun juga kami sinyalir ada pelaku dewasa yang melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap anak korban ya, yaitu orang tua pelaku yang kemarin kami sudah laporkan, dan ada kepala sekolah yang kami duga juga menempatkan, membiarkan sehingga terjadinya peristiwa ini, yang juga turut melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak ya, termasuk jajaran guru-guru yang ada di sana. Nah, lebih lengkapnya nanti kami sudah sampaikan kepada Kapolres, Wakapolres tadi terkait dengan apa-apa saja bukti awalan yang kami miliki ya, keterangan-keterangan dari korban terkait apa yang dialami selama ini, di mana kejadian ini berlangsung hampir 1 tahun sejak anak korban bersekolah di SD kelas 3 sampai kelas 4 SD ya, dan sepanjang itu dia mengalami perundungan, dan kami menduga ada keterlibatan pihak sekolah, keterlibatan pihak luar, orang tua pelaku yang kami tadi sampaikan terlibat, sehingga peristiwa perundungan itu dengan leluasa terjadi terus-menerus. Untuk sekarang yang tadi saya sampaikan, kami melaporkan kepala sekolah SD Yuwati Bakti beserta beberapa jajaran guru di sana. Kami juga melaporkan orang tua anak pelaku yang mungkin kami tidak bisa sebutkan di sini karena pelaku anak tersebut gitu. Tetapi jumlah totalnya dari orang tua pelaku 1 orang, dari kepala sekolah, dan ada mungkin sekitar 5 dari guru-guru, dan ada dari komite kita laporkan. kronologinya Kami laporkan terkait dewasa ini menurut pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, siapapun yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan kekerasan terhadap anak kan ada pidananya. Kami melihat kejadian 7 Februari terkait dengan patah tangan itu karena ada pihak-pihak sekolah yang membiarkan ini terus terjadi sampai patah tangan. Karena ada bully-bully yang sebelumnya dia alami tetapi dibiarkan, bahkan anak korban diminta untuk diam, jangan diceritakan kepada siapa-siapa dengan berbagai intimidasi. Ya, sehingga mereka wajib dan harus rasanya diminta pertanggungjawaban jika memang terbukti. Jadi anak korban sempat bertanya, mungkin bercanda atau seperti apa? Serius ya. Tapi saya menganggapnya itu hanya pengetahuan penasaran media aja. Saya sempat bertanya sama anak korban, bagaimana dia menceritakan, dan semua ceritanya tidak berbeda ya. Kalau anak-anak berbohong kan kelihatan ya, ini ceritanya sama, tetapi kadang dia sanggup untuk menceritakan
kita kan kadang enggak. Tapi yang soal obat tidur dia sempat bilang, kamu kenapa, kata adidimu kamu minta obat tidur. Iya, aku tanya, bahaya nggak sih no obat tidur, kenapa emang nggak bisa tidur? Nggak bisa. Makanya ibu itu udah siap, udah rapi, udah siap mau sekolah. Ternyata dia di dalam tekanan dan ketakutan. Jangan lagi. Jadi akan ada dua proses hukum yang berjalan di sini. Yang pertama proses anak yang saat ini sudah ditetapkan sebagai dalam tahap penyidikan. Mudah-mudahan segera ditetapkan tersangkanya, gitu. Meskipun ini pelakunya anak dan mengikuti proses peradilan pidana anak, gitu. Dan yang kedua ada proses laporan kami yang akan kami laporkan sore hari ini, itu terkait dengan dewasa. Untuk orang tua pelaku, Saya rasa mau berpuasa seperti apapun, sepanjang Polri presisi, Polri berkomitmen menyelesaikan persoalan ini, dia mungkin hanya akan berpuasa, tetapi kita kan punya aturan dan hukum ya di sini, dan kami pasti akan mengawal proses itu. Gitu. Dan tanggal 8 lalu sudah disampaikan oleh penyidik, sudah lanjut ke tahap penyidikan.